Kristen, Paulus mengarang agama Kristen. Tidak pernah ada yang mengarang agama Kristen. Kenapa? Karena kekristenan itu dipersatukan dengan apa yang namanya paradosis rasulia. Jadi paradosis apostolik itu apa? Yesus menunjuk Petrus sebagai sebagai pemimpin gereja. Engkau adalah batu karang dan di atas batu ini akan mendirikan gerejaku. Nah, sejak saat itu gereja mengenal yang namanya khilafah rasulia, suksesi apostolik. Jadi Yesus punya murid 12, punya murid lagi 70. Murid-murid Yesus punya murid lagi yang namanya apostolic fathers, Abba Rasulium. Apostolic fathers punya murid lagi. Jadi misalkan Yesus punya murid namanya Yohanes, atau kita kenal dengan Yohanes anak Zebedeus atau Yahya bin Sabdi. Yohanes punya murid lagi namanya Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid lagi namanya Hippolytus. Ya kan, sampai bapak-bapak konsili, sampai gereja sekarang. Jadi ajarannya bersinambung, bukan dikarang-karang oleh Paulus. Kalau Paulus ngarang, justru para rasul-rasul yang lain akan membantah bahwa dia mengarang. Tetapi tidak ada bantahan apapun terhadap ajaran Paulus di gereja saat ini, karena ajaran Paulus adalah ajaran Yesus yang dikontekstualisasikan kepada penulis atau audiens yang bukan Yahudi. Jadi dikenal semacam pembagian tugas Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi, sedangkan Petrus dan rasul yang lain itu kepada orang-orang yang bersunat. Jadi sistem ini sudah clear dari abad-abad pertama. Bahwa ada kontradiksi dalam Alkitab itu bukan kontradiksi. Kami Kristen tidak pernah menganggap ada kontradiksi dalam Alkitab. Itu yang harus dipahami. Terus ada bukti-bukti sejarah lainnya. Misalkan hubungan, terima kasih hubungan. Oh iya, oke. Ya, sorry Bang, ya, kelamaan. Di sini kabar Pak. Iya. Jadi di sini kita ada Ya, semangat pagi teman-teman sekalian. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau nyapa? Ya. Bang Juma mungkin tertarik kesini Iya, tentang saya boleh bicara sedikit kalau diizinkan. Iya, saya boleh bicara sedikit. Iya, kalau diizinkan. Boleh dilanjut. Jadi gini, tadi sempat saya mendengarkan tentang dialog, tentang debat. Jadi gini, Jadi sempat saya mendengarkan Al-Quran ini sebenarnya adalah bagi kami umat Islam corong daripada kondisi yang ada saat sekarang dan saat yang akan datang. Ketika Al-Quran itu kemudian menerangkan perintah wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, maka kamu bisa menunjukkan cara dan sikap yang lebih tegas terhadap mereka. Jadi gini teman-teman, dialog yang terjadi, diskusi yang ada, itu bukan, kalau saya pribadi, bukan kemudian untuk menghujat, menista, atau memberikan suatu ruang di mana teman-teman di luar daripada Islam itu mau ditertawakan dan seterusnya. Tapi ini semata-mata panggilan untuk mendamaikan apa yang terjadi selama ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjaring orang-orang yang bisa menyeru kepada hal yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'iza hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya saja terkait dengan keadaan, memang terkadang itu ada sampai kita ngotot-ngotot. Tapi kembali kepada Quran, perintahnya sangat jelas. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu manusia itu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya Islam itu udah punya koridor yang jelas. Hanya saja memang terkadang ketika kita berdialog muncul kondisi di mana kita terpojok, kita merasa bingung dengan pertanyaan.
kita merasa jengkel dengan pernyataan-pernyataan. Itu manusiawi. Tapi sebijak-bijaknya kita menyikapi hal ini. Jangan dialog itu ditiadakan atau debat lintas agama itu dianggap sebagai racun untuk kemudian mempersatukan anak bangsa. Tidak. Justru yang terjadi sekarang ini, ketika tidak ada dialog, tidak ada debat seperti ini, yang terjadi apa? Saling nyikut, saling nyikut, saling ngambil jemaat dan seterusnya. Ini buktinya ada di lapangan. Buktinya nyata di lapangan. Di tengah-tengah itu banyak orang keciduk, bagaimana dia menjajakan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Karena itulah kemudian perlu ada dialog. Nah, hanya saja misalnya seperti yang diterangkan oleh saudara saya PR21. Itu narasi yang dibangun kemudian terhadap pembelaan keyakinan. Tapi ketika kita dudukkan perkara, ya, kita gali secara histori, kita akan menemukan bahwasanya justru di dalam Bible itu sendiri menerangkan bahwasanya penyesat-penyesat itu, pengajar-pengajar palsu itu muncul dari tengah-tengah pengikut Yesus itu sendiri. Lukas 21 misalnya, nomor 8, atau kita ambil yang lebih akurat pemberitaannya di Lukas 24. Sebab akan muncul penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu. Berarti ini kelompok. Ini kelompok, bukan per orang, bukan satu orang, tapi kelompok. Mereka akan mengajarkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dan keajaiban untuk menipu. Kalau mungkin umat Allah juga tertipu. Jadi ingatlah, aku sudah memberitahukan kepada kalian lebih dulu sebelum hal itu terjadi. Ini nasihat. Kalau ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, jangan kalian ke sana. Atau kalau mereka berkata, lihat dia bersembunyi dalam kamar di sini, jangan kau percaya. Sebab kedatangan anak manusia seperti cahaya kilat memancar dari timur dan bersinar sampai barat. Artinya gini, ketika ada oknum yang mengajarkan Yesus itu ada ketika saya bertemu, ada suara Yesus ke saya, ada suara Yesus dalam kamar dan seterusnya, itu nasihat. Sehingga data ini umat Islam pun percaya. Sebab kedatangan Nabi Isa, sebab kedatangan anak manusia itu seperti cahaya kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat. Jadi ketika Nabi Isa atau Yesus itu datang, bukan ditahu oleh orang per orang. Dunia ini akan tahu, oh, Nabi Isa sudah datang. Kenapa? Karena cahaya kilatnya memancar dari timur sampai ke barat. Makanya umat Islam percaya dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau ada yang mengaku jalan ke Damsyik, ketemu dengan si dia, saya rasa itu menyalahi konsep yang kemudian Yesus ajarkan kepada muridnya. Nah, inilah yang perlu didebatkan. Kondisi yang kemudian membuat kita terpojok salah satunya melahirkan kondisi emosi, jengkel, kesal. Tapi coba kita telaah, apakah betul pernyataan Yesus ini? Sebab kedatangan anak manusia yang kedua kalinya seperti cahaya kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat. Artinya, semua manusia yang hidup pada masa itu akan tahu, inilah kedatangannya yang kedua. Tapi kalau dibilang hanya dia yang melihat ketika dia di Damsyik, ada yang melihat mendengar suara, ada yang melihat bayangan, ada yang melihat bayangan, tidak mendengarkan suara. Inilah yang dikatakan waspada kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, terakhir dari saya, 30 detik. Yesus ketika datang, dia tidak pernah menasihatkan Bani Israel untuk waspada kepada bangsa lain. Dia menasihatkan muridnya agar waspada kepada orang Yahudi, ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi. Nah sekarang teman-teman punya pengajaran ini asalnya dari mana? Orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab. Nah kalau dia benar, pengajar-pengajar ini benar, tunjukkan legitimasi dari Yesus. Adakah? Pasti kesusahan kita. Makanya dialog itu ketika sudah seperti ini materinya, pasti ada ngotot-ngototan. Nah inilah yang sahabat-sahabat perlu disikapi, bahwasanya kita perlu hadir untuk mencerdaskan anak bangsa supaya tentang perbedaan agama itu bukan sesuatu yang tabu sehingga dapat dengan mudah melahirkan adanya kisru pertentangan antar dua kubu agama yang besar di negara kita yang kita cintai. Demikian sementara, silakan yang lain. Demikian sementara, silakan yang lain. Oke, thank you. Jadi intinya jangan ini ya, jangan berisi untuk berdiskusi ya guys. Selama masih bisa kita kontrol emosi kita masing-masing, nggak apa-apa, berdiskusilah dengan baik. Oke, silakan PR, mau ditanggapi? Oke, jadi nggak mungkin tadi saya kalau dengan apa mengklarifikasi ya.
ya lanjut Bang. Gini aja, PR, kamu mungkin Bang Juma aja dulu di bawah ya, di atas ya Bang ya. Biar lebih dapat poinnya, biar nggak kemana-mana. Pak Juma bisa memberikan Iya, aku turun. argumentasinya, dan PR bisa memberikan argumentasinya. Porsia juga, silakan PR. Mau turun kah atau Porsia? Enggak, kalau saya sih gini, saya sedikit ya, habis itu saya mau turun. Oke, Jadi silakan. untuk dialog saya tidak pernah anti kok dalam artian dialog lintas agama. Tapi kan kita melihat bahwa Jaringannya ini jelek. Tidak semua room di Komal melakukan lintas dialog agama itu dengan baik dan sesuai aturan dan akidah lah istilahnya, yang adem dan sejuk. Karena memang betul seperti Bang Suma menyatakan bahwa kadang-kadang kita terpojok, kita kadang-kadang kesel. Nah, yang menjadi permasalahan apabila ini sudah offside, sudah saling menghujat dan menghujat, yang akan menjadi pelajaran di bawah ataupun Komal yang mendengar, ini akan menjadi antipati, Bang. Akan menimbulkan istilahnya peruncingan-peruncingan seperti ya artinya akibatnya akan ya saling menghujat juga di bawah, karena melihat yang di atas saling menghujat, yang di bawah pasti gitu loh Bang. Nanti di sesama Islam atau sesama Kristen ini membahas nih tentang ini tadi Bang Juma sama Bang Khalifa melakukan hujat menghujat. Ada dibilang mohon maaf yang ini begini, yang dari Islam begini. Nah, yang itu yang akhirnya timbul gitu loh, bukan edukasi yang kita terima. Oh ternyata lintas agama nih bahwa Islam tuh begini loh, agama Kristen begini loh. Itu yang dibahas istilahnya ke Kristen atau sesama Islam. Nah itu yang menjadi sebenarnya yang kita harapkan seperti itu endingnya kan, bahwa ajaran masing-masing ada perbedaan nih ternyata. Nah tapi yang kita lihat dan kita tonton bersama bahwa perbincangan lintas agama ini bukan sesuatu hal yang dapat bagusnya kalau mudarat atau gimana lah dalam bahasa Islamnya. Yang kita lihat dan kita dengar bahwa keributan dalam tanda petik yang kita lihat dan kita rasakan gitu loh Bang. Karena selama ini saya hampir 1 tahun ini melihatnya seperti itu Bang. Ya ada beberapa yang saya dapat dari lintas agama, tapi lebih banyak offside-nya gitu loh Bang. Begitu Bang. Oke, mau ditambah ya PR? Oke, langsung aja Bang Juma. Ya, baik. Jadi silakan Dinda Fia, silakan. Udah ada ya? Oh, silakan. Oh ya. Oke Bang Suma, siap. Jadi menurutku kalau misalkan soal pembahasan tentang Alkitab atau kitabnya kami, itu udah aku bilang bahwa kitabnya kami udah clear. Karena kami orang Kristen itu tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkan soal teks atau kesalahan dalam Alkitab. Karena sejauh yang saya pelajari tentang Alkitab itu tidak ada kesalahan. Bahwa ada kegagalan atau kesalahan berpikir dari teman-teman, itu udah pasti. Aduh jaringan. Bang Ken, maaf Bang Ken, jaringanku Bang Ken. Ya, langsung aja Bang Juma, jaringan dia. Iya, baik. Jadi gini, sahabat ya Bang Porsia, saya sangat mengerti dan saya sangat paham itu. Jangankan Anda, saya pun ketika usai kemudian ngotot-ngototan dengan teman dari Kristen itu kadang nyesal gitu. Tapi apakah kemudian saya sebagai Muslim harus tinggal diam kan gitu? Ini juga bahaya kalau saya tinggal diam. Kenapa? Justru akan menampik sebuah kondisi di mana umat Islam itu nanti justru akan marah. Jadi ketika dikatakan kemudian, loh artinya Anda menuduh bahwa kami dari pihak Kristen ini yang menyerang duluan. Cobalah kita lihat kondisi di lapangan. Apakah seperti itu adanya? Nah, kalau kita melihat kondisinya dengan secara jujur gitu, umat Islam ini bertahan, Bung.
pertama yang muncul di sosial media siapa? Tamparagi. Bagaimana beliau mengupas Al-Quran? FPPI, Duladi Samarinda, siapa lagi? Banyak pokoknya. Yang muncul kemudian, kalau semacam Pak Yahya Waloni itu belakangan. Ada jauh sebelumnya dari pihak saudara. Baik itu dari internet, dari blog-blog. Semua serangan-serangan itu ditujukan kepada Islam. Kemudian kami muncul untuk membantah itu. Contoh misalnya, ini yang baru-baru terjadi. Rasulullah Muhammad SAW dituduh pedofil, dituduh kemudian sebagai pelaku tindakan kriminal, dituduh sebagai orang yang melakukan pencabulan, orang tua yang kemudian maksiat terhadap anak-anak. Itu tuduhan yang sangat luar biasa dan mengguncang Indonesia. Kenapa? Presidennya orang Islam. Kan gitu. Saya muncul untuk meredam itu. Apa yang saya katakan? Bung, coba tengok di kitabmu Lukas 11 nomor 27. Kalau Tuhan kami, Nabi kami yang kalian katakan seperti itu, bagaimana dengan yang kalian tuhankan? Itu cara saya untuk meredam. Supaya apa? Umat Islam itu merasa terwakilkan. Supaya amarah mereka itu bisa mereda. Jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya saja, tapi lihat dari sisi positifnya. Alhamdulillah ada Bang Suma, alhamdulillah ada apologet Muslim yang lain. Coba kita lihat, belum ada seorang mu'alaf atau seorang Islam yang benci dengan agama Kristen ke luar negeri, lalu kemudian menghujat agama Kristen di negara ini dan juga menghujat negara ini. Belum ada. Tapi kalau di pihak saudara, sudah berapa banyak yang melakukan hal seperti itu? Dari sini cerminannya kita bisa lihat. Jadi dialog ini perlu dibangun. Saya siap berdialog dengan siapapun, dengan karakter seperti apapun. Karena Al-Quran saya mengajarkan itu, Bung. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saya diajarkan untuk menyeru kalian kepada jalan Tuhan dengan hikmat dan pengajaran yang baik. Itu perintah dari agama saya. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu adalah instruksi dari agama saya. Tapi kemudian kami juga diinstruksikan oleh Allah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, maka kamu harus tegas terhadap mereka. Ini yang saya lakukan. Jadi dialog itu harus dibangun dengan paradigma berpikir berdasarkan asas kitab suci. Coba indahnya nih, satu data dari saya nih teman-teman. Satu data dari saya. Al-Quran mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Ini dalil. Ini pondasi keyakinan umat Islam. Apa itu? Jika di antara kaum musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, apa kata Allah? Maka lindungilah mereka agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indah sekali Islam itu, Bung. Masa peperangan, kita berperang. Islam Kristen berperang. Apa aturan mainnya dalam Islam? Ketika mereka itu kemudian menyerah, minta perlindungan, maka lindungi mereka. Antarkan mereka ke tempat yang aman. Subhanallah. Saya minta data ini, dalil ini di kitab agama manapun, kita tidak akan pernah bisa menemukan itu. Tidak akan pernah bisa Anda temukan. Dalam keadaan perang, lawannya menyerah, apa kata Al-Quran? Lindungi mereka, antarkan musuhmu itu ke tempat yang aman. Tunjukkan kalau ada kitab ini di dalam data ini dalam kitab saudara. Tidak akan ada. Nah, untuk itulah kemudian mustahil umat Islam itu mencari ribut. Sedangkan dalam peperangan saja, ketika dia diperangi, masih damai terhadap musuhnya. Tempatkan mereka pada tempat yang aman. Bagaimana mungkin kemudian kami ingin memerangi teman-teman Kristen kami, saudara-saudara kami yang hidup tentram damai bersama dengan kami di sini, di negara yang kita cintai ini? Mustahil. Maka keberadaan saya dengan teman-teman apologet ini cerminan daripada kami kasih kepada antum semua. Kami kasih kepada saudara-saudara Kristen semua.
Nah itu, 30 detik. Terkait dengan saudara adik saya ini, PR21. Mungkin apa yang saudara itu imani adalah sesuatu konsep yang Anda melupakan kondisi historinya. Banyak data di dalam kitab saudara. Bagaimana Yesus yang kami anggap sebagai nabi, sebagai rasul, orang yang kami hormati, orang yang kami cintai, orang yang kami junjung tinggi. Di kitab kami dikatakan manusia suci. Tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis kitab saudara. Sementara dia menerangkan, aku menerima firman. Firman yang aku terima telah aku berikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Apakah mereka itu ada Lukas, Markus, Matius, atau orang yang menulis kitab Yohanes, atau dia Paulus? Ini yang perlu didata dengan baik supaya sanadnya itu sampai, supaya betul-betul seruan yang ada di kitab yang di kanon itu betul-betul bersumber dari mulutnya sang penerima firman, yaitu Yesus. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada data ini. Penyelamat-penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu akan melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan mereka akan berkata, sehingga ketika mereka berkata, lihat ada dia di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Jadi perintah Yesus, jangan kau percaya. Jadi adik ini harus betul-betul meneliti dengan seksama, apakah hal-hal yang luar biasa dalam Bible ini adalah bersumber dari Yesus. Kalau tidak, Udah 30 Yesus detik. mengatakan jangan kau percaya. Demikian. Oke, silakan percaya. Enggak sabar Tapi lagi, gini, Bang. Bang. Nah, ini bukan. Kita nih kan tadi dialog. Ya Oke, inilah Bang. kadang-kadang Bang Zuma ini kalau berdialog selalu mengutip yang namanya Alkitab dan Al-Quran. Saya dari tadi tidak ada ngutip yang namanya Al-Quran, tidak ada ngutip namanya Alkitab. Ya, Oke, ya langsung memang aja. mungkin jiwanya sudah biasa untuk lintas agama, dialog. Ya jadi terbawa juga kalau diskusinya ada dibedakan mana yang harus diskusi, mana yang harusnya dialog. Ya seperti itu aja Bang. Saya sih sudah nangkap dari Bang Zuma. Tetap aja Bang Zuma tetap mohon maaf kalau saya salah ya. Tetap aja memframing, tetap jadi artinya menunjukkan bahwa ya Islam adalah betul-betul dia kebenaran. Tapi tetap aja Bang Zuma bahwa kekristenan ada juga lah kebenaran. Kalau saya mau debatkan seperti itu, tapi saya nggak mau lah. Intinya saya sih mencari sejuknya aja. Kalau yang dari Bang Zuma ini kan artinya tetap aja bukan memframing lah, artinya menegaskan bahwa Islam adalah sebuah kebenaran dari manapun letaknya nanti Bang Zuma akan berdialog. Ya tapi perlu Bang Zuma juga ingat bahwa di situ juga terdapat bahwa apologet juga menegakkan bahwa kekristenan adalah sebuah kebenaran. Nah seperti itu Bang. Tapi ya saya cuma memberi saran dikit dari Bang Zuma, tolonglah sesama Muslim dan Kristen juga jangan sampai offside lah. Jangan sampai offside. Kalau sudah terjadi offside, ya kita sama-sama yang dibilang tadi Bang Zuma, saya merenung kalau saya ini salah. Nah itu yang saya tangkap aja. Kalau sudah offside, bila perlu ya kita berhenti dulu lah. Bicara masalah yang lain, tertawa dulu, baru kita mulai lagi nih. Jadi di Komal juga kita juga diajarkan bahwa walaupun mereka bertinju tapi tetap aja ngopi bareng di belakang. Nah, seperti itu yang harusnya kita tampilkan, kita edukasi ke mereka siapapun agamanya, siapapun perwakilan Anda di bawah bahwa ini loh nggak ada masalah, kami cuma habis-habis di Komal aja. Seperti itu Bang Zuma. Terima kasih saya turun. Wassalamualaikum, salam alaihim. Belum. Waalaikum, terima kasih. Mungkin PR silakan. Oke. Jadi sebetulnya ketika kita terlibat dalam diskusi seperti ini, aku sih pribadi ya Bang Zuma, terus terang agak heran sedikit karena ketika di satu sisi ada teman-teman dari Muslim yang suka bilang bahwa kitab kami itu sudah palsu, sudah dipalsukan. Tetapi ketika berdialog atau berdiskusi, terkadang suka mengutip-ngutip ayat Alkitab sebagai referensi atau sebagai rujukan. Jadi sebetulnya aku jadi bingung sendiri. Maksud aku gini loh. Alangkah baiknya ketika tidak menilai kekristenan dari sudut pandang Islam. Jadi ketika bicara tentang Alkitab, Yesus yang disebutkan. Tetapi ketika menyebutkan tentang agama Islam, Nabi Isa yang disebutkan. Supaya lebih adem gitu loh. Karena
kita berbeda Bang Suma. Artinya, jujur aku secara pribadi, kami Kristen, sebetulnya kami tidak perlu mendengar penjelasan dari teman-teman yang berbeda agama. Karena ajaran kami tentang, keimanan kami tentang Yesus Kristus, itu kita udah clear. Bahwa ada teman-teman yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu bukan urusan kami. Bahwa ada yang bilang bahwa Alkitab itu sudah tidak jelas ayatnya, itu bukan urusan kami. Itu urusan dari orang yang tidak mengimani itu. Tapi kalau kami sendiri, kami sudah clear, Bang. Itu sih Bang Suma dari aku. Oke. Udah. Boleh saya tanggapi? Iya Bang Suma. Ya, Iya, jadi gini, saudaraku, jadi gini. Al-Quran itu sedikit pun tidak pernah mengatakan bahwa kitab terdahulu itu palsu gitu ya. Dalam arti kata Taurat, Zabur dan Injil. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak pernah mereka dikatakan, Al-Quran tidak pernah mengatakan kitab itu palsu. Al-Quran hanya menerangkan orang-orang Yahudi, orang ahli kitab, itu mereka gemar kemudian untuk merubah-rubah isi kitab mereka. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Banyak data yang kemudian menjelaskan itu. Ya, orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, contoh misalnya, perintahnya sunat, diganti menjadi tidak sunat. Kan itu sudah jelas tuh. Mana perintahnya jangan kau bersunat. Bandingkan dengan perintah bersunatlah engkau. Karena itu adalah perjanjian kekalku. Al-Quran tidak pernah keliru. Wabaddalal ladina zalamu qawla ghairal ladina qila lahum. Fa'anzalna alal ladina zalamu rijzam minas sama bima kanu yapsukun. Al-Quran tidak pernah keliru. Kalau kita berbicara mengenai kaidah ya, kaidah. Orde lama itu dibicarakan oleh Orde Baru. Orde Baru dibicarakan oleh Reformasi. Itu rasionalnya gitu. Ya, logika berpikirnya kayak gitu. Tidaklah mungkin kemudian Orde Lama menerangkan, menjelaskan, mengkritisin Orde Baru. Nggak mungkin. Nggak mungkin Orde Baru mengkritisin Reformasi. Nggak mungkin. Yang ada adalah Reformasi kemudian menceritakan, membahas, mengulas, menguliti Orde Lama dan Orde Baru. Itu yang perlu dipahami. Nah, oke. Taruhlah kemudian kita berhenti. Kami apologet Islam ini berhenti kemudian untuk berdialog, berhenti kemudian untuk berdebat. Apakah bisa menghentikan para misionaris untuk kemudian menjajakan agama Kristen di negara ini? Tentu tidak. Karena kenapa? Kristen itu adalah agama syiar. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia. Bahkan kepada binatang pun wajib hukumnya sesuai dengan perintah. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Lalu kami harus bagaimana gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, Islam punya kitab namanya Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak sedikit pun mengambil satu kata istilah dari Bible. Ini yang perlu dipahami. Tetapi agama Anda, mohon maaf, hampir seluruhnya hal prinsip di dalam Al-Quran itu diambil, dimasukkan ke dalam kitab saudara. Apa tujuannya? Kristenisasi. Lalu kami harus diam. Nggak bisa kami diam, karena agama kami juga syiar. Maka saatnya lah kita berdiri masing-masing berhadapan, memberikan contoh yang baik, yang kurang baik yang kita lakukan kemarin itu dikurangi sedikit demi sedikit. Itu yang benar. Nah, kembali kepada saya selaku seorang kristologi. Kenapa mengambil Bible? Apakah untuk kemudian menyadarkan umat Islam? Tidak. Umat Islam sudah sempurna dengan kitabnya Al-Quranul Karim. Kita mengambil Bible karena Al-Quran tidak dipercayai untuk menerangkan kepada saudara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau menolak, jangan juga kamu terima. Artinya, ambil sebagai hikmat, sebagai pengajaran, sebagai bahan materi di dalam pengajaran kita terhadap kemaslahatan umat manusia, khususnya di bangsa kita ini. Contoh yang tadi, yang saya katakan, ada perintah, sunatlah engkau. Kejadian 17:6
nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Maka orang itu harus dihukum, itu perintahnya. Nah, agama saudara datang kemudian melarang bersunat. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah Tuhan dengan yang bukan diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim ini dari langit karena mereka berbuat fasik. Gitu loh. Jadi bukan berarti kami ini, wah kenapa harus menggunakan Bible? Nah, kalau tidak mau digunakan Bible-nya, mulai besok semua istilah-istilah Al-Quran itu dihapus, layaknya kitabnya orang Hindu Buddha. Kita belum pernah melihat ada kristologi, ada apologet Muslim yang kemudian berdebat dengan Hindu Buddha. Kenapa? Orang Hindu, orang Buddha percaya diri dengan kitabnya sendiri. Mereka tidak perlu mengambil istilah-istilah di Islam. Kalau teman-teman Kristen mau menghentikan dialog ini, saya minta mulai besok istilah-istilah Islam itu dihilangkan di Al-Quran. Yakin dan percaya, dialog pasti akan berhenti. Berhenti. Pasti berhenti. Tanpa diperintah, tanpa diinstruksikan, dialog Islam Kristen berhenti total. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Tapi selama kitab saudara masih nyenggol-nyenggol kami, selama itu juga dialog ini akan ada. Demikian. Oke Bang Suma. Jadi begini, sebetulnya bicara tentang ayat-ayat kata-kata dalam Alkitab itu ada yang diambil dari Al-Quran, sebetulnya itu gagal memahami sejarah sebetulnya Bang Suma. Karena apa? Karena sejarah dan faktanya, Yesus itu di abad pertama, Alkitab itu muncul duluan, Al-Quran atau Nabi Muhammad itu mungkin 500 tahun bahkan 600 tahun setelah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kaitan sama sekali Bang. Bahwa ada yang bilang bahwa ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mirip dengan Al-Quran. Sebetulnya kami yang duluan ada. Contoh nih, kita bicara tentang sunat. Kenapa Yesus disunat? Oh, ada yang bilang Yesus itu Islam karena Yesus disunat. Islam itu muncul belakangan. Kristen duluan ada Bang. Itu fakta sejarah. Siapa yang mau bantah fakta sejarah? Terus yang kedua, kenapa Yesus disunat? Kan umur 8 hari. Karena Yesus itu lahir di bangsa Yahudi. Dan tradisi bangsa Yahudi itu harus disunat. Kenapa orang Kristen itu tidak disunat? Karena Yesus tidak pernah memerintahkan sunat. Tetapi Yesus memerintahkan baptisan sebagai pengganti sunat. Bahwa ada yang memahami bahwa Rasul Paulus itu sesat karena Yesus memerintahkan sunat, sedangkan Rasul Paulus bilang tidak memerintahkan sunat, membatalkan. Bukan seperti itu cara pikirnya. Itu pemahaman yang keliru. Karena sudah jelas bahwa Tuhan Yesus memerintahkan baptisan. Jadi kalau misalkan orang Islam sekarang bersunat, itu karena mengikuti tradisi bangsa Yahudi. Tetapi ketika ada orang bilang Abraham itu Islam, salah Bang. Abraham bukan Kristen, Abraham bukan Yahudi, benar. Karena di zaman Abraham itu tidak ada Yudaisme, tidak ada Kristen. Karena itu muncul belakangan, ya kan? Abraham, Ishak dan Yakub dan ke-12 turunannya, barulah ada Yahudi. Barulah ada Kristen, yaitu pengikut Kristus. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita harus menghilangkan bahasa-bahasa dalam Al-Quran, itu keliru. Karena Kristen muncul duluan, kekristenan muncul duluan di Antioquia. Para pengikut Kristus muncul duluan. Kitab ajaran Yahudi ada duluan, 10 hukumnya. Baru Islam muncul belakangan. Makanya di mana dalam Al-Quran ada hukum Taurat? Nggak ada. Bahkan kalau itu sunat itu mengikuti tradisi bangsa Yahudi, kalau Islam itu mengikuti tradisi bangsa Yahudi, kenapa cuma mengambil sunatnya aja, tidak baptisannya, ya kan? Kalau memang itu sunat itu memang wajib hukumnya, kenapa Al-Quran tidak ada perintah untuk sunat? Hai kalian pengikut-pengikutku, kalian harus disunat umur 8 hari, tidak ada itu. Cuma ada ayat yang bilang bahwa ada bahasa aku lupa bahasanya apa, tapi ketika itu diartikan, oh itu ada perintahnya di dalam hadis. Makanya saya sering bilang, kalau Al-Quran adalah kitab penyempurna, Al-Quran adalah kitab yang sempurna, dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Harusnya Al-Quran tidak membutuhkan hadis lagi untuk menyempurnakan atau menjelaskan hal-hal itu. Karena Yonatan Nanda dan teman-teman lain Muslim sering berkata bahwa, oh Al-Quran itu sampai cara makan pun, cara sholat pun itu diajarkan. Kalau dia sempurna, sekali lagi kenapa membutuhkan hadis untuk menyempurnakan itu?
Tetapi ada juga ketika hadis itu enak untuk didengar, maka dia dikatakan sahih. Tetapi ketika hadis itu tidak enak dibaca, maka itu hadis yang tidak kuat, ya kan? Jadi jangan pernah berkata bahwa kami harus menghilangkan karena kami yang duluan ada. Makanya kalau kembali kepada ajaran tadi, Yesus tidak pernah memberitakan sunat untuk orang Kristen. Tetapi dia bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah. Jadi, bicara tentang baptisan yang dilakukan oleh orang Kristen, itu karena perintah Yesus. Tetapi ingat, Yesus tidak pernah memberitakan sunat untuk orang Kristen sebagai pengikut-pengikutnya. Jadi, mana ada perintah untuk sunat dalam Al-Quran? Tidak pernah ada. Bahwa ada bahasa yang, atau gini, kalau memang sunat itu wajib hukumnya, di mana Nabi Muhammad pernah disunat dengan jelas dalam Al-Quran, kalau itu kitab yang sempurna. Tetapi gini Bang Suma, aku tidak mau masuk lebih dalam ke agama Islam, karena ada banyak hal yang belum aku pahami. Tetapi intinya, ketika masuk dalam ajaran kekristenan, bahasa kontradiksi itu nanti muncul itu di luar kalangan Kristen. Kami orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa Alkitab itu sudah palsu atau Alkitab itu kontradiksi. Karena firman Tuhan termaterai. Siapapun yang mempelajari di luar Kristen tanpa tuntunan Roh Kudus, dia akan nggak bakalan paham. Dia hanya akan bermain dengan logikanya dan logikanya. Contoh, saya mau sebutin nama nih. Ada teman yang Muslim. Dengan logikanya, dengan dia menafsirkan ayat Alkitab, pada akhirnya apa? Dia punya pemahaman Yesus kawin. Nah, saya bilang, kalau kamu menyamakan Nabi Isa dan Yesus orang yang sama, buktikan juga dalam Al-Quran di mana Nabi Isa kawin, kalau Yesus kawin. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, jangan mengukur kekristenan dari sudut pandang Islam. Kalau kita bicara tentang agama Kristen, ayo baca Alkitab. Tetapi kalau kita bahas tentang agama Islam, ayo baca Quran. Seperti itu, Bang Suma. Oke. Oke. Keren. Ya, Untuk gimana? silakan. Siap. Ya, jadi gini. Yang pertama terkait dengan saudara saya mengatakan Kristen itu lebih dulu ada. Kita cek dulu. Kristen itu apa? Kristen itu bukannya pengikut Yesus. Ya kan? Sementara Islam itu adalah pengikut para nabi. Hayo. Kira-kira duluan mana tuh? Pengikut Yesus atau pengikut para nabi? Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Nabi Adam alaihissalam itu menerima perintah. Perintah dari mana? Perintah dari pencipta langit dan bumi. Islamnya ada di sana? Ada. Pelaku dari perintah ini adalah Muslim. Jadi Islam itu adalah bahasa kita, bahasa orang Indonesia. Islam itu adalah hukum-hukum yang diberikan kepada manusia melalui perantaraan Nabi yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Itu Islam. Orang yang mentaati perintah itu disebut Muslim. Adam menerima perintah, yes, Islam ada berarti di situ. Abraham menerima perintah, yes, Islam ada berarti pada saat itu. Musa, Daud, Salomo, Yesus menerima perintah dari Tuhan, yes, berarti Islam sudah ada di situ. Kristen di Antioquia, Bung, puluhan tahun setelah Yesus itu tidak ada di bumi. Sementara Islam sejak manusia pertama Adam itu sudah ada. Jadi kita harus ngerti Islam itu apa gitu loh. Mengerti Kristen itu apa, supaya kita paham dan bisa berbicara secara logika berpikir yang sehat. Itu yang pertama. Kedua, terkait istilah-istilah Islam. Kalau Anda sadari, kitab Anda itu dalam bahasa Yunani. Sementara keturunan Abraham menggunakan 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aram, dan juga Arab. Satu bahasa yang rasanya muatan cakapannya itu tentu syarat dengan kesamaan tentang Tuhan, tentang syariat, tentang hukum-hukum, tentang perintah. Makanya saya katakan Islam itu sudah ada jauh. Ketika Adam diutus sebagai khalifah di atas muka bumi, Islam itu sudah ada. Kenapa? Ada perintah di situ, ada larangan di sana. Islam itu perintah dan larangan Tuhan, itu Islam. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, kitab Anda itu bukan bahasa Aramaik, bukan juga bahasa Ibrani, bukan juga bahasa Yunani, tapi bahasa Indonesia yang ke Arab-Araban. Bahasa Indonesia yang ke Islam-Islaman. Coba Anda lihat sampul kitab Anda sekarang. Plototin itu. Apa yang tertulis di tanah? Alif, Lam, Kitab, Alkitab. Itu bahasa Yunani? Bukan. Bahasa Ibrani?
Bukan juga. Aramaik? Bukan juga. Lalu bahasa Indonesia? Bukan. Bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran itu, Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Apa buktinya? Alif lam mim zalikal kitabu al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pindah ke kitab Anda. Kan itu poinnya. Jadi kita harus menyadari ini. Supaya kita ngerti poin-poin kebenaran. Kenapa umat Islam angkat bicara tentang itu. Jadi yang menyeru kemudian untuk mengatakan bahwasanya Islam lebih dulu, Kristen kemudian mengambil istilah-istilah Islam, Anda harus paham. Ketika Kristen masuk ke Indonesia, Islam sudah ada, sehingga kitabnya harus mengikuti irama yang terjadi terhadap mayoritas penduduk Nusantara. Sehingga istilah-istilah Islamnya itu diambil. Ketika dikatakan hari ini, saya katakan hari ini, teman-teman Kristen berani menghilangkan seluruh istilah Islam di dalam Bible, maka saya katakan, saya yang akan mewakili apologet Islam untuk berhenti berdebat lintas agama dengan Kristen. Untuk apa? Tuhannya sudah mereka sebut dengan Theos, kitabnya sudah mereka sebut dengan Biblos, utusannya mereka sebut dengan Apostolos. Lalu kita mau debat apa lagi? Yang punya anak adalah Theos, Theos Father, Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh Kudus. Apa hubungannya dengan Islam? Tapi ketika masih menggunakan kata Allah, kata Rasul, kata mujizat, kata ayat, kata ini dan itu, maka selama itu juga umat Islam akan hadir menghantui sebagai bayang-bayang dalam langkah-langkah misi kristenisasi di negara ini. Kita masih mendengarkan, masih hangat pernyataan Supiatul. Kami akan menggenggam Indonesia tahun 2004, paling akhir masa kejayaan Kristen. Indonesia harus berubah menjadi negara Republik Kristen Indonesia. Supiatul. Kita harus menjadikan Indonesia sebagai negara Kristen. Supiatul, Saifuddin Abraham, dan siapa lagi yang saat itu? Paul Sang. Itu misi kami di Islam. Mana ada di Islam ini kita harus menjadikan negara ini semua penduduknya menjadi Islam. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kita berbeda keyakinan. Kalau tidak mau dialog, maka kitab saudara hentikan ke Islaman. Selesai. Tidak akan ada dialog lagi. Kami akan bertekun lutut untuk mengajarkan Islam kepada sesama umat Islam. Tapi kalau selama kitab Anda masih seperti ini, selama itu juga kita akan tetap berdialog. Saya kira begitu dari saya, teman-teman, saudaraku Dinda Ken. Tadi teman kita PR21 kelihatannya ada gangguan. Ini dia, keluar dia ada gangguan. Oh iya, iya. Jadi ini kita sapa dulu Bang Andrian, monitor. Andrian, monitor. Saya ingin sebab saya baru pertama kali Sebentar Pak, ditanya dulu dari mana, Islam apa Kristen? Saya Kristen dan saya berasal dari Sabah, Malaysia. Oke, thank you. Sabar Pak ya. Kalpin, monitor. Assalamualaikum. Shalom. Shalom. Dari Kristen apa Islam? Alhamdulillah dari Kristen, Bang. Oke, tadi menyimak di bawah apa yang kita diskusikan? Enggak terlalu menyimak, soalnya aku nyimaknya tadi di Islam itu udah ada sejak awal penciptaan. Cuma itu yang aku simak. Oke, Bang Andrian menyimak. Sama seperti yang dikatakan oleh saudara Kevin. Berarti sama-sama tidak menyimak. Jadi saya sengaja menaikkan narasumber dari Kristen aja ya guys. Jadi bukan saya nggak mau menaikkan Islam yang lain, tapi saya sudah sering ini melihat Bang Juma. Jadi dia lebih nyaman dan ketika berdiskusi itu solo guys, dan lebih enak dia itu solo kita dengarkan gitu ya. Bukan nggak mau menaikkan Muslim yang lain, maaf ya. Biar dapat poin-poin yang disampaikan, apa yang disampaikan dari Islam juga gitu. Ketika bertanya kepada Bang Juma. Oke, Adrian, Kalpin, di sini kita tadi membahas sedikit agak ke arah kontradiksi tentang Al-Quran dan Alkitab itu sendiri begitu. Jadi melebar juga sedikit tadi ke arah sejarah. Apakah kalian paham dengan sejarah?
Sepertinya ya. Oke. Kelvin juga mungkin saya harap paham sejarah kali ya. Insya Allah. Tadi yang terakhir yang disampaikan Bang Juma, kalian dengarkan kah? Dengar Oke, bahwa mungkin langsung ditanggapi Bang Andrian, silakan. tadi Bang Zuma mengatakan Islam dan Kristen itu yang jangan mengambil kesimpulan bahwa Kristen itu lebih dulu daripada Islam, betul kan? Jangan ditanya pendek Pak, nanti kalau ditanya Bang Juma bicara terus, kamu stop lagi. Oke. Selepas itu dia mengatakan Islam itu sudah ada di Alkitab. Betul loh, menurut dalam Alkitab salam itu berarti merujuk kepada kedamaian, bukan Islam yang ada di dalam Islam. Sebab apa? Itu kata berbeda. Salam yang merujuk di dalam Alkitab itu kedamaian. Itu jadi provokator Malaysia. Mohon dimengerti Pak Andrian. Oke. Kalau bagi saya Indonesia itu rumpun bangsa yang satu, cuma kita terpisah oleh negara saja. Ya. Saya umpamakan di negara saya sendiri pun sama juga seperti di Indonesia. Itu harus dipahami. Sebab kita serumpun. Jadi saya tahu persis. So kalau mengatakan bilang Kristen itu mengislamkan negara-negara seperti Malaysia ataupun Indonesia itu saya rasa itu perkataan dan pernyataan yang tidak valid. Disebabkan kalau kita tengok sekarang Malaysia dan Indonesia itu yang menganggap diri negara itu Islamik adalah Islam sendiri bukan Kristen. So menurut perkataan Zuma itu bertentangan dengan sejarah. Dia mengatakan sejarah, tapi kalau asal-usul pertumbuhan agama yang besar di dunia ini, yang besar di dunia ini, yang pertama kali menunjukkan bahwa padang itulah harusnya ditujukan kepada orang-orang yang percaya itu kita sudah memahami siapa. Jadi kalau dia mengatakan mengkristiankan itu saya tidak setuju dengan dia. Lagi satu ada saya teringat bila dia cakap dalam Kristen bermaksud pengikut Yesus dan bukan pengikut Nabi. Menurut saya itu pertanyaan yang sungguh kuno. Sebab apa? Kami mempunyai Alkitab itu disusun oleh para nabi dan para mereka punya murid nabi. Jadi kalau dikatakan Kristen tidak mengikut para nabi itu, saya rasa kurang tepat bagi Zuma untuk mengatakan ini. Memang Kristen pengikut Kristus. Disebabkan kami percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia, bukan dijadikan Tuhan, tapi menjadi manusia. So
Dari saya itu saja. Oke, terima kasih. Maaf ya guys ya. Kita di sini motivasinya bukan masalah gimana orang-orangnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan para narasumber itu kalian lah yang menilainya. Kalau kalian anggap dia kurang berasa atau tidak, inilah yang masih hadir. Kalau ada yang Kristen merasa berkelas, naik. Ya seperti itu ya guys ya. Oke, Bang Juma, silakan langsung aja ditanggapi lagi. Ya, terima kasih. Jadi gini, teman saya ya, Bang Andrian. Anda di Malaysia. Malaysia itu menjadi negara Muslim, mayoritas Islam. Tidak pernah disentuh oleh penjajah yang kemudian membawa panji pedang Islam. Anda boleh tanya, informasikan dia punya sejarah di sini kalau ada. Begitu juga Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim. Tidak ada satupun pasukan yang masuk menjajah di Nusantara ini meneriakkan kata Allahu Akbar. Justru yang melakukan perlawanan itulah yang menyuruh kalimat Allahu Akbar. Jadi ini perlu disadari dulu. Ya, poin-poin ini perlu kemudian diterapkan dulu. Sementara kalau Anda menyatakan di Al-Quran itu bunuhlah. Ini adalah kondisi perang yang namanya perang itu pasti kayak begitu, Bung. Dan tidak ada satupun peperangan yang dilakoni oleh umat Islam dari baginda Rasulullah SAW yang kemudian dia yang memulai. Pasti karena bertahan atau karena adanya penganiayaan terhadap umat Islam yang minoritas dalam setempat. Itu yang perlu kita sadari. Tidak ada di dalam Al-Quran dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengganggu kemudian Islam disuruh memerangi. Tidak ada. Tapi coba lihat kita saudara. Mohon maaf, saya baca ini. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 18. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah menawarkan pendamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran untuk berdamai dan bukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi bagimu menjadi budak kepadamu. Ini kitab, Bung. Jadi kalau orang sedang berdamai dengan Anda, yang berdamai dengan Anda itu harus kerja rodi, harus jadi budak bagi Anda, seperti yang dipertontonkan penjajah di negara ini. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka harus engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya, laki-laki dengan mata pedang, hanya perempuan, anak-anak hewan, dan segala yang ada di seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu. Dan jarahan yang dari musuh ini diberikan kepadamu oleh Tuhan. Boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu dan tidak termasuk kota-kota bangsa ini. Ini yang sedang dipraktekkan agama saudara. Bukan kami tidak tahu, paham kami ngerti. Gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak datang menjajah itu agama, jangan salah. Ya. Kerja rodi itu ada instruksi dari keyakinan. Nah, lalu kemudian di Islam Guyana, saya tadi sudah mengatakan ya, di Islam itu konsep seperti apa? Ketika kemudian kita dalam keadaan perang, lalu kemudian terjadi di antara lawan kita yang bertaubat, menyerahkan diri, Al-Quran menjelaskan dengan jelas. Kalau mereka minta perlindungan, maka lindungilah mereka. Kalau mereka minta perlindungan, maka perlindungilah mereka. Maka lindungilah dan apa dikatakan antarkanlah mereka ke tempat yang aman. Tapi di dalil yang tadi kan tidak. Karena itu kemudian tolak ukurnya di Malaysia, negara Malaysia, tunjukkan pasukan tentara Islam yang datang mengepung Malaysia sehingga dia menjadi negara Muslim, mayoritas Islam itu tentara Islam dari mana? Begitu juga Indonesia. Begitu, Bung. Cara belajarnya gitu. Nah, ketika saya mengatakan Islam itu adalah agama yang lebih dulu daripada Kristen. Satu, Yesus sendiri menyebut nama Islam. Anda tadi mengatakan Malaysia, Indonesia serumpun. Saya katakan Yahudi, Arab itu serumpun. Maka ketika dikatakan Shalom, maka itu merujuk pada bahasa yang sama, Islam. Berarti Yesus menyebut kata Islam dan tidak pernah menyebut kata Kristen.
Coba tunjukkan data di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen. Tidak pernah. Tapi kalau Yesus menyebut kata Shalom, Islam, damai sejahtera, itu sering. Salam alaikum, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Itu sering, Bung. Ini perlu Anda pertimbangkan. Makanya Al-Quran menjelaskan, "Bala man aslama wajahahu lillahi wal muhsin." Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Ini adalah ajaran para nabi. Seruan kepada Adam, seruan kepada Abraham, seruan kepada Musa, Daud, Salomo. Tidak ada seruan kepada Nabi untuk kemudian mempersembahkan anak manusia di atas yang salib sebagai penjelmaan Tuhan dikatakan itu adalah Tuhan yang datang dalam manusia. Tidak akan Anda temukan itu kecuali pengajaran palsu yang Yesus minta agar kita waspada kepada dia. Ini perlu dipertimbangkan, ini perlu dipikirkan gitu loh. Jadi keberadaan kita sebagai umat Islam untuk mencerdaskan Kristen, dia punya porsi ini, Islam porsinya ini, supaya umat Islam itu tahu, umat Kristen itu tahu. Ternyata perdebatan itu penting untuk dilakukan supaya kita mengetahui batasan kita, sehingga ketika ada terjadi di lapangan tidak mudah kemudian memercikan peperangan. Sedikit-sedikit hanya gara-gara kata gereja, sedikit-sedikit hanya kata masjid, tiba-tiba perang di mana-mana. Tidak, saat sekarang Indonesia tidak tabu dengan dialog agama. Islam Kristen adalah saudara di negara ini. Ketika Islam berbicara mengenai Kristen, biasa aja. Begitu Islam berkristen berbicara Islam, itu biasa aja. Bukan hal tabu. Kenapa? Kita bisa disatukan oleh satu negara yang kita cintai. Itu yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu kemudian kalau dialog ini dianggap racun, kalau debat ini dianggap sebagai sampah, sebagai perusak tatanan keharmonisan dalam bangsa, maka kami minta lembaga kitab Indonesia menghapus semua istilah Islam di dalam kitabnya. Maka perdebatan selesai. Tidak akan ada lagi debat. Demikian sementara, silakan. Oke, thank you. Sebentar Bang Andrian, sebelum Bang Andrian berbicara, saya mau sampaikan ini diskusi bukan debat ya guys. Makanya ini kan dibagi-bagi waktunya, kan berdebat. Kalaupun ada motivasi lain untuk berdakwah ataupun berkhotbah silahkan. Yang penting jangan ada saling menyerang. Jangan ada by taping yang mengatakan ini Bang kayak gini, si Adrian ini kayak gini. Naik guys, naik. Ini saya berikan wadah. Saya akan memonitor sebisa mungkin jangan ada tuduhan dari bawah. Dia inilah, beginilah. Naik aja. Begitu Bangnya. Oke, lanjutkan Bang Adrian. Terima kasih. Oke. Sebelum itu saya ingin menanggapi perkataan yang Saudara Zuma sampaikan bahwa salam itu adalah Islam. Oke, menurut saya itu perkataan Zuma kesilapan Zuma sendiri. Bapak, dia sudah tahu bahwa salam itu adalah sama seperti assalamualaikum. Ya, berarti perkataan untuk menyampaikan seorang kepada yang lain. Salam itu tidak ada mana dengan Islam. Jadi kalau menurut saya bila dikatakan salam saudara Zuma sudah salah. Ini saya untuk meluruskan peran yang dikatakan. Salam itu mengatakan damai sejahtera. Dia sebentar ini yang noise siapa nih? Alangkah Pak Dharma kalau udah di koma, mohon maaf, bukan ini. Tolong jauh dari anak-anak Pak. Oke, mantap. Silakan lanjutkan Kang Dharma. Yang Kristen dibilang aja di taping. Saya Kristen mau naik, mau menanggapi Bang Zuma. Begitu ya Bang ya, saya tidak menerka banyak yang request. Jadi saya hanya ingin menaikkan dari Kristen aja dulu. Kalau yang dari Islam saya rasa mungkin Bang Zuma cukup. Silakan Bang Adrian. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi yang
perkataan yang saya Bang Zuma katakan tadi bahwa salam itu adalah Islam, tersambung lagi. Dia mengatakan salam itu Islam, tapi kalau dia mempelajari betul, salam itu adalah menyampaikan salam pada satu sama yang lain. Tidak Islam. Islam itu merujuk berserah. Setahu saya yang saya baca hadis, ada satu riwayat yang mengatakan itu maksud salam merujuk kepada kedamaian. Lagi satu dia mengatakan Islam di Indonesia dan di Malaysia itu bukan askar Islam. Ini menanggapi dia punya menggunakan kekerasan. Jadi menurut saya kalau Zuma mengatakan dia mengutip ulangan tadi, saya setuju. Saya tidak menolak. Sebab apa tercatat dalam Alkitab bahwa perjanjian lama, ingat ini bukan ingat kalau boleh kamu kena semua yang muslim karena mau Kristen maupun Muslim, perjanjian lama dan perjanjian baru ada dua kata berbeda. Perjanjian lama mengatakan apa yang terjadi di masa lalu Oke, Bang Adrian, cukup bisa nanti ditambahi Bang Kenjo. Oke. Kalau silakan Bang Kenjo. Saya baru naik, saya nyimak aja dulu, nggak apa-apa Bang. Oke, langsung aja Bang Juma. Siang juga untuk kamu semuanya ya. Oke. Bang, ini juga semua mungkin kalau Janu ada mau tanggapan, ya saya nyimak aja dulu sebentar. Oke. Mungkin lebih apa yang disampaikan tadi masuk ada juga dua biar di room ini jangan tuduhan tanpa ditanggapi. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi gini Bang Andrian. Ini kalau Anda berbicara mengenai Islam, kita harus libatkan juga kata Kristen gitu ya Bang. Nah, Ibrani, Aramaik dan Arab itu adalah bahasa serumpun. Ya, itu adalah bahasa serumpun gitu. Sehingga kita harus menyadari bahwa kata Islam itu asal katanya jelas. Kan begitu. Dan maknanya adalah damai sejahtera. Sementara bertaburan data di dalam kitab saudara yang bercerita tentang damai sejahtera. Contoh misalnya di dalam Yesaya 26 nomor 3, Yohanes 14 nomor 27, Yakobus 3 nomor 17, Yohanes 16 nomor 3. Semua berbicara mengenai damai sejahtera. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara.
Bagaimana kemudian Islam ketika berbicara mengenai damai sejahtera, manusia bisa damai, manusia bisa sejahtera ketika dalam hidup yang mendudukkan perintah Tuhan itu sebagai jalur sebagai pedoman di dalam melakukan tindakan hubungannya kepada Tuhannya maupun terhadap sesama manusia. Damai sejahtera dia. Orang yang mendapatkan damai sejahtera maka memperoleh hidup. Nah, bagaimana Nabi mengajarkan damai sejahtera memperoleh hidup itu seperti apa adanya? Mereka kudu wajib hukumnya kemudian segala perintah Tuhan yang diperintahkan melalui peran Nabi. Itu poinnya. Itu jelas tuh. Sehingga kami umat Islam ya. Umat Islam ini itu menyadari bahwasanya ketika mentaati perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, maka kehidupan manusia akan damai sejahtera. Bagaimana dengan nabi-nabi, termasuk Yesus? Bagaimana untuk memperoleh damai sejahtera? Harus taat kepada perintah Tuhan. Jangan taat kepada perintah manusia. Makanya di Amsal 3 nomor 5 itu, perintah Tuhan yang harus menjadi acuan. Bukan asumsi pribadi, bukan perintah-perintah manusia. Itulah yang dikatakan damai sejahtera. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan damai sejahtera? Perintah Tuhannya dihapuskan, dibatalkan, menuju kepada perintah manusia. Itu tidak akan mungkin damai sejahtera. Penampakannya mungkin damai, tapi di dalamnya itu hancur. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan perintah Tuhan. Ya, saya kira itu dari saya, Dinda Ken. Waktu saya tinggal kurang lebih 10 menit karena saya harus ada pekerjaan. Saya tinggal satu sesi lagi. Habis itu nanti mohon digantikan oleh umat saudara muslim yang ada di bawah. Silakan. Mungkin saya tanggapin sedikit tentang Bang Juma tentang damai sejahtera. Saya setuju banget ya. Damai sejahtera itu ya tetap kita harus mentaati semua yang Allah perintahkan itu. Seperti juga ada Yesus yang berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan padamu beda sama damai sejahtera yang manusia dapat, seperti yang abang bilang, damai sejahtera yang tadi lah, seperti itu sih, ya kan, sangat beda. Damai sejahtera yang kita dapat dari Yesus atau abang yang bilang damai sejahtera yang harus kita taati perintah-perintah yang itu sangat berbeda, ya kan. Ya, saya setuju sih seperti Yesus tidak bilang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu ini beda sama damai sejahtera yang ada di dalam dunia gitu, ya kan. Ya sebenarnya kesamaannya juga sih nggak salah sih. Ya itu aja sih Bang. Bang Janus silakan. Bang Janus. Bang Janus. Wah, parah sih. Ya, sorry. Lemot ya. Enggak. Oke, Karim Sarawak. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Bang. Ya, ini kalau dikatakan perkataan Assalamualaikum itu lebih ke rahmat kepada umatnya. Kalau salam itu cuma salam kedamaian malam itu di muka bumi aja, tapi nggak ada rahmatnya. Kalau salah, tolong perbetulkan, Abang Zuma. Iya. Gimana Bang? Gimana? Maksudnya begini Bang. Assalamualaikum yang orang Islam sampaikan lebih rahmatnya daripada Allah kepada sesama Islam kita. Kalau salam bagi Yahudi untuk kedamaian dunia saja. Kalau betul, kalau saya silap, saya tolong membetulkan. Ya itu udah benar Bang. Itu udah benar. Malah tanya jawab ya guys ya. Iya itu udah benar. Oke, mungkin Bang Juma kalau memang ada kegiatan yang lain. Baik, saya terakhir dari saya. Bang. Terkait dengan damai sejahtera ini ya.
Kalau saya sebagai apologet nih, belajar Bible, belajar kitab saudara-saudara Kristen, itu betapa banyak data di dalam kitab Yesus yang dikatakan itu pernyataan Yesus di kitab saudara. Damai sejahtera bagimu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa pengutusan Yesus kepada Bapa? Pengutusan Bapa kepada Yesus. Bapa mengutus Yesus kepada Bani Israel agar Yesus itu mengajarkan untuk mentaati perintah-perintah. Perintah yang mana? Yang tertuang di dalam kitab Taurat. Begitu juga Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajarkan orang lain kembali kepada hukum Taurat, bukan sebaliknya. Banyak perkataan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kemudian semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, kalau berbicara mengenai perkataan Yesus, coba kita lihat mana perkataan Yesus yang kemudian mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel? Taatilah Tuhan. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah perintah-perintah Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Baru bisa memperoleh damai sejahtera. Nah, begitu di Islam, damai sejahtera itu diperoleh dengan mentaati perintah Allah. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Itu dalam Al-Quran sudah jelas itu. Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslam. Itu nyata itu. Mereka mencari dinul, mereka mencari jalan selain daripada Islam. Padahal yang dikatakan berserah diri itu adalah baik suka maupun terpaksa. Ketika perintahnya itu menyusahkan, harus dengan ikhlas kita laksanakan. Itu perintah-perintahnya dalam Al-Quran. Maka kemudian orang yang mengatakan dirinya itu berserah diri kepada perintah Tuhan, itulah yang disebut Muslim. Ajaran yang kemudian dikatakan Muslim itu asalnya dari Islam. Makanya dikatakan wa iza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Itu Al-Quran Al-An'am ayat 54. Yesus juga mengatakan begitu. Salam alaikum, salamun alaikum. Itu sama dengan Al-Quran. Jadi keselamatan damai sejahtera itu diperoleh dengan cara apa? Ketika kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya? Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, bukan yang tertulis di dalam surat-surat Paulus. Baru bisa mendapatkan damai sejahtera. Itu perintah Tuhan. Sehingga kalau ingin memperoleh hidup damai sejahtera, harus menjadi pengikut Yesus yang benar, bukan menjadi anti Yesus, tapi mengaku sebagai pengikut. Nah, ini lagi Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, bukan hambaku Paulus. Janganlah engkau menyimpang ke kanan, jangan pula kau menyimpang ke kiri, supaya engkau menjadi beruntung. Jadi kalau ingin beruntung, mendapatkan damai sejahtera, harus mentaati perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Nabi Musa. Masalahnya, perintah yang ada datang kepada Nabi Musa hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel, maka perlu ada penolong lain yang menyeru kepada semua bangsa, bukan hanya kepada Bani Israel saja. Siapa dia? Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita harus ikut kepada dia yang mengajarkan kita untuk mencintai Allah, mengasihi kepada sesama manusia, agar kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Sekira demikian dari saya, teman-teman. Mohon maaf saya harus pamit. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya mau membuat kita ini tidak klimas di materi ini, tapi memang ada tugas saya jam 2 harus saya laksanakan. Saya harus ke lapangan, sehingga saya harus mohon pamit. Sekiranya bisa sebentar malam Dindaken masih menyediakan, masih mau menerima saya di sini dengan tema yang sama, saya insya Allah saya usahakan untuk tampil bersama dengan teman-teman kembali melanjutkan materi ini. Oke, Bang. Mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan,
Dinda Ken, Saudara Andrian, kemudian Bang Kenzo dan juga Karim, saya mohon maaf saya tidak bisa bersama dengan Anda ke depan beberapa saat. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi dengan materi yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah memberi penjelasannya. Oke. 1, 2, 3. Aku cek dulu yang request ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pening aku ini kawan-kawan. Adminku itu kan lagi di luar kota. Saya nggak tahu gimana caranya ini. Supaya kemudian suaranya tidak double. Gimana? Double nggak suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double nggak? Double nggak? Dirimu namanya sama dengan nama aku, Bang. Tolong klarifikasi bahwa Cek cek. Tes. Suara saya kedengaran? Ada Jo-nya. Cek. Kalau ini gambar tangan. My love lisan. Hah? Tidak kedengaran. Kok bisa jawab? Bukanlah dirimu. Oke guys ya, ini udah ketemu di satu room, dia naik. Terima kasih Bang. Kedengaran nggak suara saya? Oke, dengar. Thank you Bang Joni Al-Fatih. Jadi gini teman-teman, ya materi yang kita diskusikan pada siang hari ini banyak materi yang ada beberapa materi berujung kepada kata Islam itu sendiri, damai sejahtera. Ya, kita sudah menguraikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi teman. Tadi kan bertaburan tuh, tapi juga berguguran ya kan. Ada beberapa teman yang tadinya hadir tiba-tiba lenyap begitu saja. Kalau dikatakan itu terpental, kan bisa minta untuk naik kembali ya. Ya, tapi pada intinya kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal, tentang kasih kepada Tuhan, kemudian tentang mana duluan Islam dan Kristen. Suara saya masih kecil juga. Aduh, kayak mana ceritanya? Duluan mana Islam dan Kristen? Kemudian sudah full tapinya suaranya. Kalau aku besarin di sini nanti double. Gitu. Mana duluan Islam dan Kristen, kita sudah menjelaskan berdasarkan data dan juga berdasarkan logika. Kemudian materi tentang apa tadi, penjajah gitu ya, itu juga dibahas tadi oleh teman kita yang dari Malaysia. Cuman satu materi yang tertinggal dalam catatan saya, yaitu tentang Al-Quran, kenapa harus ada hadits gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jelaskan. Tapi saya rasa teman-teman di YouTube sudah pada tahu maksudnya hadis itu apa gitu, tujuannya apa. Cuman mereka ini yang harus di edukasi lagi supaya memahami. Kemudian Islam disebar dengan pedang. Tadi kita sudah jelaskan kepada mereka berdasarkan data, ada perintah untuk berdamai, tapi kalau sudah damai bukan bersaudara tapi menjadi budak gitu ya. Jadi kalau cuma mau dengar ya boleh, kalau diskusi lebih baiknya itu jangan. Oke, ya, ada lagi ibu-ibu naik merepet kayaknya nih. Cerita tentang Kristen atau Islam itu jangan bawa-bawa negara lah, itu saja. Oke, saya kira gitu ya teman-teman. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi. Hari ini saya kebetulan membawa kru kameramen ke tempat lokasi syuting. Jadi saya harus hadir karena saya udah janji saya hadir untuk memimpin pertemuan dengan sutradara dan juga beberapa kru yang saya rasa penting untuk didialogkan sebelum film kita ini launching ya. Baik, sahabat, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, supaya kita tetap dalam naungan Allah di dalam melakukan aktivitas keseharian kita. Saya juga mohon maaf atas segala kehilafan, ada silap kata yang mungkin saudara-saudaraku membuat saudara itu merasa risih gitu ya. Mungkin candaan saya yang berlebihan, apalagi terkait dengan yang tadi subuh ya. Ya, mudah-mudahan itu hanya
hanya sebagai suatu bahan dialog dan candaan aja, supaya kita semakin mesra, semakin akrab, semakin intim kita ya teman-teman. Ya. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia gitu, udah secara cukup untuk Alkitab aja gitu. Tapi kalau bangsa itu